1 kali 24 jam, subuh-subuh kayak gitu. Nah biasanya kalau pengalaman mistis itu ada karena penyebab kematiannya. Misalnya kayak kena santet atau mati bunuh diri, itu pasti ada pengalaman mistisnya. Tetapi yang paling menyenangkan hatiku adalah setiap kali aku habis merias jenazah, semua yang aku rias pasti datang ke dalam mimpi aku keesokan harinya. Bener-bener Datang dalam mimpiku dan say thank you. Say thank you. Mohon maaf nih Mbak, dalam satu hari itu melayani berapa orang yang meninggal untuk di make up? Nggak tahu, karena kan schedule-nya orang meninggal hanya Tuhan yang tahu. Bener. Itu bener, Enggak, Bunda. maksudnya kan Tapi gini. rata-rata. Rata-rata. Masa harus gitu. kayak gitu? Iya. Enggak, maksudnya rata-rata. Iya. Berapa seharinya berapa orang? Kadang 1, 2, bisa juga pernah sampai 7 orang. Tuh kan. Orang. Tapi hari. Dalam satu hari. Emang bedanya apa orang yang meninggal karena santet atau meninggal karena wajar? Apa yang kena santet itu bau kemenyan atau apa gitu? Nggak, orang yang kena santet biasanya mereka memberikan pertanda. Karena aku terlahir indigo ada tidak indigo, kita yang mengerjakan urusan ya kematian ya, yang bekerja dalam jasa kematian itu pasti akan menjadi lebih sensitif. Kalau aku mendapatkan pendengaran, jadi ketika kena santet itu aku mendengar suara macan, auman, terus orang suara teriakan segala macam. Mbak Gloria tidak takut? Takut udah pasti, tapi harus dihadapin karena aku udah janji sama Tuhan. Biasa ya. Ini benar-benar kalau kita lihat pengabdiannya nih hebat loh, tanpa memungut biaya ya, memberikan pelayanan sedemikian hebatnya kepada orang-orang. Dan kenapa sih sebenarnya mungkin jadi pertanyaan juga untuk banyak orang, kenapa ketika seseorang meninggal itu kemudian dirias, ditampilkan yang terbaik tuh kenapa Mbak? Karena buat aku kematian adalah perayaan terakhir, celebrate karena lo menang atas perjuangan hidup. Jadi merias jenazah itu juga bukan yang glamor atau segala macam, tapi pantas di hadapan pelayat dan di hadapan Tuhan. Itu aja. Dan itu sebenarnya kalau di Kristen, di Buddha, di Hindu khususnya itu kayak budaya, hanya budaya saja. Kesulitannya apa tuh Mbak? Aku nggak pernah bilang itu kesulitan tapi tantangan. Karena kalau sulit pasti, ya kalau tantangannya sebenarnya kalau merias orang meninggal itu kan pori-porinya sudah mengecil kan, jadi agak lebih susah untuk di make up, makanya aku menggunakan lem untuk supaya foundationnya bisa stay di. Mas Marcel, Iya. maaf banget ya. Kalau misalnya Mas Marcel nanti sudah meninggal, Loh. mau nggak dibeli sama Endorse Lel, endorse kan gratis. Kalau kayak gitu ya. Bentar ya. Kan katanya Bentar ya, pertanyaannya tadi tuh. endorse. Iya pertanyaan, iya benar saya tahu endorse Kak. Iya, Mohon benar. maaf. Iya. Tapi pertanyaan kalau Mas Marcel nanti meninggal, saya kan belum mau dulu. nanti. Oh, kan aku tadi kan bilang nanti, emang mau hidup selamanya. Loh, Siapa iya. yang berani lihat? Ya iya, tapi nggak secepat ini juga gitu. Kalau selamanya saya juga nggak mau, masa udah tua nggak punya temen kan kita nggak mau juga. Iya. Tapi ya ntar kita hubungin dah. Apa saya meninggal, ntar kalau saya meninggal kan saya WhatsApp sama Glory dah. Lo kan udah meninggal udah bisa bahasa. Oh iya. Tapi banyak loh, banyak banget ya ini kejadian, banyak orang yang belum meninggal tapi dia sudah merasakan dia udah pengen meninggal, kayak kena cancer atau segala macam, udah divonis dokter, mereka bikin surat wasiat dan puji Tuhan banget aku sudah menuntaskan berpuluh-puluhan surat wasiat. Oh jadi dari sebelum meninggal mereka udah bilang bahwa nanti akan di make upin di make sama up, iya. Kak Gloria. Iya, Tuh, betul. dengar. Barangkali sudah berasa. Kan banyak yang mau di make upin jenazahnya. Appointment dulu. Boy, itu Lah kok jangan. appointment emangnya ke dokter gimana? Iya loh. Nah, kan Mas Adam yang lebih uzur. Tapi Mbak Gloria, Dibales. ini kan berhubungan juga dengan keluarga ya. Ketika keluarga kehilangan seseorang yang disayang, pasti mereka juga akan sangat protektif sekali gitu. Apakah pernah mendapatkan komplain dari pihak keluarga terkait makeup yang diaplikasikan? Enggak pernah. Enggak, Saya nggak pernah dapat komplainan karena aku selalu menawarkan
Jadi kalau aku ngerias jenazah ada portofolionya. Oh. Jadi mau yang bentuknya kayak seperti gimana, apa mau seperti gitu. apa, iya. Oh, jadi benar-benar ada makeup yang mungkin natural, makeup Iya, yang apa soft, aja tuh bentuknya? glamour, Soft, glamour. terus ada colorful, colorful. soft, ada juga. Kayak waktu itu, Biar kerja kali di sana ya. iya mungkin langsung, Iya. Nanti mungkin happy. pas di surga ditanya harga outfit atau gimana. iya mungkin. Tapi aku udah, ketika make upin orang, ketika Kacau. make upin orang meninggal, ada nggak sih yang request make upnya gitu? ada waktu itu pernah ada yang nge-request maunya, bilangnya katanya pokoknya mama saya meninggal harus bling-bling. Terus ada juga yang ngerias jenazah, misalnya aku ngerias nih, ini jenazahnya, mamanya ini jenazahnya, ini anaknya 2, aku udah nyasakin rambut kan tinggi. Terus katanya anaknya, jangan tinggi-tinggi kak, sasakannya. Udah aku rendahin kan, abangnya datang lagi, tinggi bikin, ini kita. Iya. Jadi aku bongkar Bingung. sasakan terus. Aku emang gini, akhirnya aku nanya yang meninggal. Tan, mau yang mana? Kalau dijawab ngeri. Jawab ya. Ini bagus. Ini bagus nih. Kalau tiba-tiba jawab belah pinggir aja. Bisa jadi begitu keluarganya begitu, yang meninggal bingung. Bingung kah? Lalu takut. Cuma ini bakatnya pertama kali untuk makeup dari mana Kak Gloria? Aku otodidak, Oh. tapi memang mamaku adalah pemandu jenazah pelayanan Oh, juga. jadi pelayanan dari keluarga. Dari keluarga, jadi turun temurun lah. Gitu. Jadi kalau udah ada turun temurun gitu mungkin udah udah menjadi hal yang biasa banget ya menghadapi orang-orang yang sudah meninggal gitu, apalagi yang udah di make up ya. Betul, tapi ini jasa Mbak ini luar biasa sekali sih kalau menurut aku ya. Makasih. Benar-benar sesuatu yang inspiratif bahwa Berasa? memberikan pelayanan kepada Benar. mereka yang membutuhkan di saat-saat yang paling rendah dalam kehidupannya loh, Iya, ya kan? betul. Membutuhkan orang yang membantu gitu ketika kehilangan seseorang yang disayang. Jadi Kak Gloria, aduh semangat terus, kita berikan semangat untuk Kak Gloria dong. Kak, kalau ada pemirsa nih bonsai-bonsai yang mungkin ingin gitu ya mendapatkan layanan tersebut tuh, bagaimana caranya Kak? Caranya udah pasti hubungi nomor telepon saya 0812 9887 6465. Kalau bisa taruh nama saya Prias Jenazah. Jadi kalau ibu atau siapa yang udah meninggal tahu gitu loh anaknya, oh ini Prias Jenazah nih gitu. Iya. Soalnya kalau nyari nama saya kan agak sulit. Sebenarnya gampang nyari nama aku. Searching di Google Prias Jenazah udah pasti keluar nama aku yang pertama. Karena gratis. Aduh, luar biasa. Ya. Iya.